Hadirin wal hadirat jamaah majelis salim hadanallah. Selanjutnya kajian fikih referensi kitab takrib ya. Matan dari kitab Tanqihul Qaul. Khususnya masih tentang sunnah-sunnah ayat salat sebagaimana telah kita ketahui bahwa artinya sunnah ayat salat itu kalau ditinggalkan enggak mantak membatalkan salat, bahkan enggak kudu ditambal dengan sujud sahwi. Tapi hukumnya jadi makruh. Artinya makruh itu kan pada umumnya kalau kerjakan ya, maksudnya ditinggalkan di sini, dia kan dibenci. Nah, kalau ditinggalkan maksudnya dikerjakan di sini kan itu dapat pahala ya. Nah, jadi dibenci ini jadi hirman. Hirman itu penghalang. Artinya mestinya dapat pahala, jadi enggak. Sayang kan? Kita ibadah pengen dapat pahala untuk bekal ya. Tapi gara-gara meninggalkan kesunahan, walaupun itu hayat yang hukumnya nantinya jadi makruh, itu terhalang. Jadi kalau kayak orang kerja mah nggak dapat gaji gitu ya. Dan telah kita ketahui juga sunnah hayat salat menurut kitab ini ada 15. Nah, kemarin yang pertama adalah mengangkat kedua telapak tangan seperti takbiratul ihram ya. Nah, walaupun kalau menurut kitab ini hanya 3 ya, yaitu 1 ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, keduanya ketika bangun dari ruku atau i'tidal ya. Nah, kalau di kitab lain mah itu ada tambahan lagi. Itu bangun dari tasawuf awal. Bahkan di kitab I'anatu Thalibin jilid 2 ya, di bab berjamaah khususnya, itu termasuk karena menghormat tasawufnya si imam, sunnah juga angkat tangan. Bahkan di kitab Nihayatuz Zain itu bangun dari duduk istirahat juga tuh, yang bangun dari rakaat ke-1 ya, bangun dari sujud kedua rakaat ke-1 atau ketiga, yang sholatnya 4 rakaat. Nah, itu kan ada yang langsung bangun, ada yang duduk dulu. Nah, itu namanya duduk istirahat. Itu kalau duduk dulu itu sunnah ngangkat tangan. Sekali lagi semuanya yang 6 itu seperti takbiratul ihram gitu ya. Artinya ya jari-jarinya ini di atas telinga, kemudian ibu jarinya ini di bawah telinga gitu ya. Bari tangannya direnggangkan jari-jarinya, kemudian agak dihadapkan ke arah kiblat gitu. Ada itu ya, jadi 6 tuh. Nah, sekarang yang keduanya,
Wa wad'ul yamini, dan meletakkan telapak tangan kanan ala shimali di atas telapak tangan kiri. Jadi yang kedua yang termasuk sunnah hayat sholat itu adalah meletakkan bukan maksudnya telapak tangan kanan ya di atas atau di luar di luar tangan kiri ya. Gitu. Nah, posisinya itu kalau menurut mazhab Syafi'i ya, sebagaimana kebanyakan yang kita ikuti, posisinya di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar, paham ya? Kemudian agak condong ke kiri, Nah, apa sebabnya? Karena untuk nutupin hati supaya khusyuk. Karena hati itu adanya di sebelah kiri, tepatnya 2 jengkal di bawah payudara ya. Tuh, makanya di situ. Tutupin gini. Ya segini aja, jangan kelewatan atau jangan lempang gitu ya. Ini kadang-kadang mah begini aja ya kelewatan gitu. Iya katanya bahasanya. Ya, bahkan ada suka yang sedekapnya juga yang di atas dada gini ya. Jangan. Ada juga yang orang gemuk kadang-kadang mah sedekapnya di bawah pusar gitu ya. Yang gendut biasanya. Jangan juga. Jadi yang tepat mah itu di bawah dada, di atas pusar ya, agak condong ke kiri. Nah, lebih jelasnya nih cara megangnya gini. Tuh, jadi telapak tangan kanan nih menggenggam pergelangan tangan kiri. Gitu ya. Jari-jarinya direnggangkan. Begitu. Renggang tuh ya. Jadi jangan dikumpulin begini tuh. Renggang. Gitu ya. Jadi yang dipegangnya pergelangan tangan kiri. Bukan ini, bukan sikutnya ini ya, atau liwat ya. Jadi itu pergelangan tangan kiri dipegang dengan jari-jari telapak tangan kanan ya. Jari-jari telapak tangan kanan ini terbuka tuh. Jadi digelar gitu ya. Jangan dikumpulin begitu, jangan tuh. Itu lebih tepat jelasnya tentang cara meletakkan telapak tangan kanan di atas atau di luar tangan kiri gitu ya. Jadi pergelangan yang dipegangnya. Nah, kemudian watawajuhu, dan membaca doa tawajuh. Jadi yang ketiga ya, sunnah hayat sholat itu adalah membaca tawajuh. Apa itu tawajuh? Ini diambil dari salah satu penggalan doanya ya, yang umumnya, di mana dengan kata lain adalah doa iftitah ya. Makanya di dalam kitab Tangkil Qaul Jamaah, yakni perkataan orangnya sholat
setelah takbiratul ihram, yaitu wajhatu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard dan seterusnya ya. Itu dari wajhatunya, walaupun kita mah kan bacanya suka pakai ini ya, yang diawali dengan Allahu Akbar kabiro begitu. Ya pokoknya mah apa ya, maksudnya mah gitu ya. Di dalam hal ini adalah doa iftitah gitu ya. Ingat dibacanya setelah takbiratul ihram, dan ini juga enggak sembarangan sunnah, tapi harus memenuhi syarat. Nah, makanya kudu tahu nih syarat-syaratnya membaca doa iftitah ya. Ini kalau umpamanya terpenuhi syaratnya yang jumlahnya ada 5 ya, itu sunnah baru baca doa iftitah. Tapi kalau enggak, salah satunya aja, nah itu enggak sunnah gitu aja ya. Nah memang apa aja nih syarat doa iftitah yang 5 itu? Ya ditulis ya, judulnya boleh, syarat sunnah membaca doa iftitah ya. Ada 5. Ini ada di dalam kitab Ihanatul Talibin ya. Ya boleh tulis 1. Sekali lagi judulnya syarat sunnah membaca doa iftitah, artinya kalau terpenuhi syarat-syaratnya ya, sunnah baca doa iftitah. Kalau enggak mah salah satunya enggak ada, berarti enggak gitu aja ya. Syarat ada 5. 1. Bukan sholat jenazah. Ini umumnya sholat baik wajib maupun sunnah ya. Tapi kalau sholat jenazah mah jangan. Karena sholat jenazah mah memang dia mah mesti buru-buru dan untuk si mayit gitu. Sedangkan kan yang namanya doa iftitah mah itu dalam dalam teksnya kan ini wajah tuh, dan saya menghadapkan gitu ya. Yang ujungnya lillahi, yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya ya, lillahi rabbil alamin tuh. Nah, makanya di sholat jenazah mah nggak disunahin gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat ya, karena waktunya masih luas, masih panjang ya, seperti sholatnya dia di awal waktu ataupun mungkin di pertengahan waktu ya. Tuh baru sunnah. Nah bagaimana kalau waktunya mepet nih? Ya sholatnya diakhirkan ya. Ya kira-kira umpamanya 5 menit lagi nih habis waktunya. Pokoknya mah kalau sampai baca tuh doa iftitah, wah ada nih sebagian rakaat yang kelewat gitu, keluar waktu ya. Nah itu mah udah jangan sunnah. Itu jangan baca ya gitu. Gitu. Itu ya. Ya. Terus yang ketiganya, tidak terlanjur membaca auju atau Fatihah ya. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau dia Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kau mau Bismillahirrahmanirrahim, udah itu udah nggak sunnah, karena udah baca ta'awudz atau a'udzu ya, termasuk Bismillah Fatihah gitu. Itu kalau sholat itu sendiri ya. Nah, dua lagi nih,
kalau dia berjamaah. Khususnya yang keempat ya. Iya, yang keempat tidak khawatir hilangnya kesempatan membaca Fatihah bagi makmum. Tuh, berarti ini mah berjamaah. Ya, seperti karena dia berjamaahnya dari awal waktu. Dari awal waktu, awal sholat gitu ya. Dan jelas si imamnya juga bacaannya kedengeran. Seperti sholat yang bangsa malam, maghrib, isya, subuh, yang 2 rakaat awal itu ya kan kedengeran itu ketahuan. Walaupun udah lama juga nggak dari awal kan ketahuan tuh si imam udah baca apa ya, gitu. Tapi kalau memang dia khawatir nih, waduh katanya ini mah si imamnya udah baca surat, ya suratnya pendek lagi. Atau memang lebih bacaannya bacaan yang nggak dikuatin, ya, iya yang pelan gitu, seperti sholat yang bangsa siang, Johor asar ya, termasuk sholat yang malam juga kan, yang 3 dan 4 mah itu kan dipelanin juga ya. Nah dia ragu-ragu nih, kira-kira keburu nggak nih kalau baca doa iftitah ya. Bahkan khawatir dia kalau baca doa iftitah nih ukurannya kehabisan nih, ntar nggak keburu baca Fatihah. Nah itu udah langsung aja baca Fatihah, nggak usah baca doa iftitah ya. Nah, sebab kalau dia baca doa iftitah kemudian baru juga beres baca doa iftitah ya. Nah, ataupun dia udah sempat juga baca Fatihah sebagian, si imam ruku, itu nggak boleh langsung ruku tuh si makmum. Kudu sempurnain Fatihah sebagai hukuman. Nah, kalau dia itu keburu baca Fatihah si imam belum i'tidal, ya, umpamanya begitu beres baca Fatihah, si makmum ikut ruku, dapat tuh tumanina ketika ruku ya, dapat rakaat. Tapi kalau enggak, ya pasti kayaknya enggak ya. Ya, kecuali mungkin Fatihahnya tinggal seayat lagi kelima ya. Kemungkinan. Kalau memang dia baru beres baca doa iftitah, belum baca Fatihah, ataupun baca Fatihah baru bismillah, sementara si imamnya baca suratnya pendek, cepat lagi, kayaknya nggak keburu tuh ya. Tuh, jadi udah kalau memang kondisi seperti itu mah bagi si makmum udah nggak usah baca doa iftitah lagi, langsung aja baca Fatihah. Nah kalau dia langsung baca Fatihah, nah ini sedapatnya. Kalau umpamanya dia didapatnya setengahnya, si imam ruku, langsung ikut ruku, nggak apa-apa. Ya, ataupun baru dapat bismillah doang, si imam ruku, ikut ruku nggak apa-apa. Bahkan baru juga Allahu Akbar, imam ruku, udah ikutin ruku. Nah itu mengamumnya, mau di rakaat pertama si imam kek, kedua kek, ketiga dan seterusnya gitu ya. Pokoknya patokannya bagi si makmum untuk dapat rakaat, dia syaratnya 2. Satu bisa takbiratul ihram, keduanya dia udah ruku, dan rukunya itu bareng sama si imam maksudnya ya, udah dianggap tumanina gitu. Ini sekurang-kurangnya membaca subhanallahil azim sekali ya. Subhanallah lah gitu. Kalau enggak nambahin lagi. Tapi ini kadang-kadang ya dianggapnya karena udah ngamumi dari rakaat itu ya, udah dihitung sama dia tuh. Padahal sekali lagi ya, walaupun dia itu istilahnya takbirnya juga dari awal ya, tetap kalau rakaat yang itu enggak dapat ruku barang si imam seukuran tumanina, itu enggak dihitung gitu ya. Enggak batal berjamaah mah
asal dia nanti nambahin. Tapi masalah karena nggak tahu, itu kadang-kadang si imam salam dia salam, banyak itu. Iya, boleh, justru boleh. Ya tuh. Iya, kalau baca doa iftitah dia kenanya ditilang. Artinya kudu baca tuh selama si imam ruku seukuran doa iftitah yang dia baca. Seperti ini. Dia baca doa iftitahnya katakan dapat seukuran setengahnya ya. Nah itu kalau diperkirakan baca Fatihah itu umpamanya setengahnya lagi. Tuh, kalau memang dia dapat setengah lagi bisa dia ya. Tapi kalau enggak, orang baru juga doa kita beres ya, baru juga mau baca Fatihah, si imam udah ruku, bahkan baru dapat 1 ayat 2 ayat, si imam udah tidak, enggak dapat cuma gitu aja. Berarti intinya mah kalau dia baca iftitah habis dan baca Fatihah enggak habis enggak jadi rakaat tuh. Ya, gitu aja ya. Jadi kalau momenya dia baca doa iftitah sampai habis, itu Fatihah sudah dihabisin lagi. Nah, kalau dia bisa keburu nemuin si imam ruku, dapat rakaat. Kalau enggak, ya pasti juga enggak ya. Makanya itu nambahin, enggak batal berjamaahnya enggak. Iya. Naik lagi aja, enggak usah mulain lagi. Jadi tambahin lagi serakaat lagi. Kalau memang ngamumnya ya itu dari awal ngamumnya dari terus si imamnya serokat pertama gitu. Kalau si imamnya rokat kedua mah atau nambahinnya atau 2 rakaat gitu aja. Gitu dan seterusnya gitu ya. Iya, ada basbuk gitu ya. Nah, iya kadang-kadang gitu itu yang aneh mah kalau bacaan kuat mah ku pelan gitu ya, lambat gitu ya. Giliran baca yang dipelanin mah ku cepet, padahal begini, bacaan itu mau pelan mau kuat sama aja, kudu benar-benar pas. Jadi jangan bacaan dikuatin, kuat mah itu benar-benar gitu lambat, hati-hati gitu ya. Benar-benar dia untuk najwid lah. Giliran baca pelan mah semaunya, nggak boleh. Sama aja itu ya. Baik, hati-hati. Gitu ya. Jadi itu yang keempat ya, syarat baca doa iftitah. Dan yang kelimanya ya, syarat sunnah baca doa iftitah ya. Dia si makmum nih ya, menjumpai si imamnya dalam posisi berdiri. Ya, jadi mulai ngamumnya si imam lagi berdiri, itu mah terserah berdirinya mau rakaat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Tuh. Nah, baru sunat tuh. Ya tentunya dengan syarat-syarat yang 4 tadi gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih kalau si imamnya udah lagi ruku, ataupun mungkin biasanya sih udah lagi tasyahud awal ya. Nah, si imam umpamanya nih tasyahud awal. Nah, terus datang si makmum nih. Kan ngamum ikut ya takbiratul ihram, niat berjamaah. Itu kan langsung ikut baca tasyahud ya. Nah, itu si imam habis baca tasyahud kan bangun tuh. Si imam juga ngikutin masbuk rakaat ini menjelas ya. Nah, itu walaupun waktunya masih luas dan si imam juga kebacaannya kedengeran ya, bacaannya panjang, lambat, pokoknya baca doa iftitah juga keburu, ini mah Fatihah nanti gitu ya. Tetap itu mah enggak sunnah baca doa iftitah. Karena apa? Karena menjumpai pertama ngamumnya si imamnya bukan lagi berdiri, tapi lagi tasyahud awal. Bukan tasyahud awal aja, seperti imamnya lagi sujud ya, lagi duduk antara 2 sujud dan lain sebagainya, gitu aja. Gitu, itu ya.
nggak sunnah udah. Kalau bukan lagi berdiri masih imamnya ya. Walaupun waktunya masih luas, ya bahkan si imam juga bacaan akan kedengeran itu panjang dan lambat ya, tetap karena itu ngamum berjamaah mulai ini dengan si imam bukan waktu berdiri, jadi nggak disunahin. Nah, tadi kembali ya, kalau memang dua iftitahnya ini hukumnya bukan aja di dalam sholat sunnah, sholat wajib ya, sholat sunnah juga sama. Jadi jangan gini, lah kalau sholat wajib mah ya aja, ya apalagi sholat sendiri ataupun si imam ya. Nah ini bagaimana kalau sholat sunnah, terutama sholat taraweh tuh, sholat taraweh ya. Nah itu juga sama, tetap sunnah, ya sunnah. Sholat tarawih juga cepat tuh. Itu bukan yang usholi pertama aja. Kan sholat tarawih yang umumnya kan 10 kali usholi ya. Ya karena yang 20 itu. Itu bukannya yang usholi pertama aja, bukan. Semuanya. Nah ini kadang-kadang kan kalau yang usholi pertama begitu banyak habis takbir sholat tarawih ya, Allahu Akbar, itu si imam rada lama ya ngeleng gitu ya, itu mungkin baca doa iftitah. Kesononya mah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seakan-akan nggak baca doa iftitah. Tuh gitu. Padahal mah bukannya yang usholi pertama aja, kesono juga sama. Walaupun itu masih disebut sholat tarawih. Jadi tetap aja sama nyusud juga begitu. Walaupun itu masih sama-sama sholat tarawih, tetap setiap dia usoli nyusur. Nah masalah doa itu juga sama. Nah makanya nih ya, walaupun yang namanya doa iftitah itu macam-macam. Yang umumnya itu kan yang Allah Akbar kabiro walhamdulillah kasiro subhanallah bukrata wasil dan seterusnya ya. Ya ada juga yang Allahumma ba'id anni, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masjid wal maghribi dan seterusnya ya. Ya. Pokoknya mah kalau di kitab, kalau nggak salah Nihatul Zen ya, itu lebih daripada 8 ya. Nah itu ada yang paling pendek, makanya kudu apal juga ya, yang bacaannya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, ataupun langsung aja hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, gitu aja. Jadi kalau memang sholat tarawih mah itu aja bacanya, jangan Allah berkabiro ya, sebab itu kepanjangan nantinya, kasihan kamu ya, begitu ya. Yang mana Allah berkabiro? Iya umumnya. Akhirnya dia karena sholat tarawih mah udahlah yang pertama aja, yang sholat pertama, soalnya mah kagak udah. Ya sebab kalau dibaca mah kepanjangan. Padahal mah. Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa sih itu juga, nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Ya bahkan dia cuma baca Allah berkabiro 3 kali tuh ya, Allah berkabiro jadi gitu ya, gitu ya. Di dalam hadis ada tuh gitu ya. Itu. Tapi kalau nggak tahu mah terusin itu kalau iya. Gitu. Iya. Nah, ya termasuk nih sholat id ya, kan sholat id mah tuh ada habis takbiratul ihram ngangkat tangan lagi ya. Kalau rakaat pertamanya ngangkat tangan lagi 7 kali, ya enggak? Kalau rakaat yang keduanya mah 5 kali ya. Nah tuh kan biasanya begitu, Allahu Akbar, itu langsung aja 7 kali ya, Allahu Akbar, Allah. Itu sebenarnya mah tetap itu sunnah baca doa iftitah.
Jadi habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca deh kita, Allahu Akbar kabir dan seterusnya. Nah baru dia takbir yang 7 kali itu rakaat pertama. Yang bacaan itu subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah walillahil akbar ya satu saya. Nah baru baca auzu dan Fatihah pasti dengan bismillahnya ya. Baru surat ke sononya kalau imamah gitu atau salat sendiri ya. Nah jadi itu termasuk juga tetap sunnah. Enggak lain lagi tuh mah. 8 kalau itu. Iya, nah sama di rakaat kedua juga tuh ya. Kan kalau memang dia duduk istirahat kan itu sunnah ngangkat tangan ya. Itu enggak dihitung. Jadi selanjutnya mah tuh itu 5 gitu ya yang di rakaat kedua. Tapi ini semuanya itu yang takbir itu ya, itu sunnah. Jadi seandainya kurang ataupun enggak dibaca sama sekali tetap sah. Ya, misalnya punya takbir yang sholat yang rakaat pertama takbirnya cuma hanya 6 gitu ya. Ya 7 sama takbiratul ihram sah saja. Iya. Ya bahkan enggak juga habis takbiratul ihram langsung baca doa iftitah, langsung umpamanya baca auzu, kemudian Fatihah pasti dengan bismillahnya. Yang jelas mah enggak takbir lagi yang 7 kali gitu ya. Di rakaat kedua juga begitu, tetap sah karena dasar hukum takbir yang rakaat pertama 7 kali dan rakaat keduanya itu 5 kali di dalam sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu sunnah. Nah kecuali itu kalau takbirnya sholat jenazah itu mah semuanya jadi wajib rukun ya. Iya. Itu kalau 5 kali itu sholat jenazah gimana? Kalau lupa mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau sengaja mah itu batal. Begitu aja. Takbir itu 5 iya, kali. 5 kali ya. Iya. Nah jadi itulah tentang tawajuh atau doa iftitah ya, yang termasuk sunnah hayat yang ketiganya. Nah alhamdulillah tuh ya, dari 15 baru 3. Enak ngeraih aja lah. Dikit-dikit yang penting paham ya, langsung manfaat lah diamalkan. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat berkah. Wallahu a'lam bishawab.